Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf Ibu ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah segala puji bagi Allah karena kita sudah bisa dipertemukan walaupun lewat Zoom meeting ya Pak Bapak Ibu ya. Ini untuk membahas tema tentang pencairan tunjangan profesi guru PAI di tahun 2023. Pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya Pak, karena ini sudah malam, kita lewat acaranya dari jadwal yang ditetapkan yaitu jam 8 karena kita baru pulang dari masjid. Selanjutnya langsung aja kita ke acara tunggal, yaitu kami serahkan ke Bapak Kasih PAI, Bapak Haji Mustaqim, SAG MAG, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Bulungan yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allahu Rabbul Izzati. Malam hari ini sesuai rencana, walaupun lewat sedikit, kita dapat bersua walaupun lewat udara. Sebelumnya perkenankan kami menyampaikan terima kasih atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, karena sedianya beliau yang akan memimpin langsung pertemuan ini. Namun karena beliau ada tugas melaksanakan perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara untuk mewakili beliau mengikuti TOT moderasi beragama di Jakarta. Dan kami berkomunikasi dengan beliau untuk berkenan menyempatkan waktunya memberikan sambutan dan arahan walau sepatah dua kata dalam forum ini, namun tetap tidak bisa karena kegiatannya siang dan malam hari ini. Oleh karenanya beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Kasih PAI. Ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada tentu staf saya, Ibu Mira Hairima, yang telah mendorong dan memberikan pengumuman agar pelaksanaan Zoom meeting ini dapat terlaksana. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua AKPAI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Haji Sudarmin, mudah-mudahan segera haji, yang telah memberikan fasilitas berupa akses atau link Zoom meeting pada malam hari ini, karena kalau kita pakai yang gratis maka waktunya sangat terbatas. Alhamdulillah beliau memberikan fasilitas. Terima kasih. Yang ketiga saya sampaikan kepada para pengawas PAI, saya lihat ada Pak Haji Waris dan lainnya, atas perkenannya mengikuti kegiatan ini. Tentu tak lupa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kabupaten Bulungan, ada 68 yang hadir pada malam hari ini dari jumlah keseluruhan 110 penerima tunjangan profesi guru yang semuanya kita undang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang perlu kami sampaikan tentu dasar dari kegiatan ini adalah perintah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan untuk
menindaklanjuti beberapa tahapan pembicaraan terkait dengan tunjangan profesi guru PAI. Yang pertama, menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kabak Tata Usaha, juga Bapak Kabid Pendes beberapa hari yang lalu melalui Zoom meeting. Intinya adalah menindaklanjuti hasil daripada Rakerwil, rapat kerja wilayah Kemenak Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 6 sampai 8 Maret minggu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut atau dalam raker tersebut terdapat salah satu keputusannya adalah memberikan fasilitasi, memberikan pelayanan, ya Kementerian Agama memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada guru pendidikan agama Islam beserta pengawas untuk mencairkan tunjangan profesi guru pada bulan Januari dan Februari. Karena bagaimanapun ini sudah lewat. Akan tetapi persoalannya secara teknis yang dihadapi adalah belum diterbitkannya petunjuk teknis dari Dirjen Pendes. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Kakanwil mengambil kebijakan untuk menggunakan Juknis pada tahun 2022. Jadi insya Allah tidak ada masalah, nanti secara teknis pencairannya akan diatur, akan ada kebijakan dari Kakanwil. Oleh karenanya harapannya, karena akan diupayakan dalam minggu ini juga, tunjangan profesi guru PAI dan pengawas PAI diharapkan bisa cair dalam minggu ini. Akan tetapi sekali lagi kendalanya masih banyak atau masih ada beberapa guru yang belum selesai mengupload dan juga belum diverval oleh operator siaga yaitu Bumi Rahairima. Oleh karenanya tadi kita juga dorong beberapa nama yang di-share, kita harapkan segera menyelesaikan. Untuk hal-hal yang belum dapat dikerjakan karena belum terbukanya aplikasi di siaga, nanti akan disiasati, akan diberikan kelonggaran berupa pembuatan secara manual. Semisal ada persyaratan yang terkait dengan aturan kantor itu yaitu SK dari PPK nanti akan dimanualkan. Kemudian juga misalnya ada Bapak Ibu guru belum bisa membuka aplikasi di siaganya itu belum bisa dibuka daftar hadir misalnya atau belum bisa mengupload jumlah jam mengajar dan lain sebagainya nanti dibuatkan secara manual. Jadi itu beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Intinya diharapkan dengan betul Bapak Ibu guru bekerja sama untuk menggolkan di minggu ini cair tunjangan profesi guru Januari dan Februari 2023 karena ini sudah di bulan Maret. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita laksanakan. Nanti kita diskusikan persoalannya di mana sehingga belum bisa menyelesaikan upload data di siaga. Salah satu cara yang terpenting yang tidak boleh dilewatkan oleh Bapak dan Ibu guru serta pengawas adalah membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai 10.000. Membuat ya surat pernyataan tanggung jawab mutlak
Kalau ternyata di kemudian hari data-data yang diberikan itu tidak sesuai atau ada manipulasi data, kemudian menjadi temuan dari Irjen, lalu diminta untuk mengembalikan, maka ya bersedia mengembalikan. Itu harus dibuat surat pernyataan, karena ini adalah dalam rangka bersama-sama menjaga, ya, saling percaya, karena Kementerian Agama memberikan kesempatan dan pelayanan seluas-luasnya, akan tetapi dimohon juga Bapak Ibu guru pengertiannya, ya. Tidak mungkin kalau istilahnya uang itu sudah diserah terimakan kepada Bapak Ibu guru, lalu PPK-nya, pejabat pembuat komitmennya yang mengembalikan, ini kan tidak mungkin, kan kasihan, apalagi sebanyak 110 orang guru itu penerima, itu calon penerima. Saya katakan calon karena belum menerima, masih kita upayakan di tahun ini. Jadi jumlahnya untuk guru yang diangkat oleh Kementerian Agama itu ada 13, guru pemerintah daerah yang diangkat oleh pemerintah daerah dari Dignas, Dikbud itu ada 94, dan pengawas pendidikan agama Islam itu ada 3 orang. Jumlah keseluruhan 110 orang. Harapan Bapak Kakanwil, harapan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan pejabat eselon 3 di Kanwil bulan Januari dan Februari sebanyak 110 orang tadi diharapkan seluruhnya cair, tidak ada yang tertinggal. Oleh karenanya nanti sebelum bicara lebih lanjut, saya minta laporan dari Mbak Mira selaku operator siaga, hal-hal atau kendala apa yang mungkin agak sulit diselesaikan, nanti kita bicarakan bersama. Tentu karena ini lewat Zoom meeting, kita atur sedemikian rupa supaya suaranya tidak saut menyaut. Jadi yang bicara satu aja, yang lain di-mute dulu. Nanti kalau sudah diizinkan oleh moderator, insya Allah kita pandu sendiri, baru berbicara. Jadi tata cara musyawarah lewat Zoom meeting itu seperti itu, supaya kita bisa mendengarnya dengan baik. Baik, saya kira itu pengantar dari Kasih PAI. Oleh karenanya saya mohon laporan sekilas dulu dari Mbak Mira, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Kasih PAI. Jadi kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab Bapak ya, atau laporannya dulu? Laporan dulu, kendala-kendala yang Mbak Mira hadapi selaku operator siaga yang selama ini dihadapi apa, sehingga belum memungkinkan untuk dicairkannya TPG guru PAI dan pengawas pada Januari dan Februari tahun ini, apa kendala-kendalanya, nanti baru kita diskusikan. Ya, silakan. Baik ya, baik Pak Haji Mustaqim ya, terima kasih. Untuk siaga untuk pencairan TPG tahun 2023 ini sudah dibuka untuk portofolio dan jadwal mengajarnya. Juga absensinya sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi dan mengupload untuk absensi. Hanya SKMT itu belum dibuka. Jadi SKMT itu biasanya dibukanya bersamaan dengan turunnya Juknis. Setiap tahun Juknis itu turunnya itu akhir-akhir Maret. Jadi kalau kita terpaksa atau kita memang mengusahakan untuk mencairkan yang 2 bulan, bulan Januari dan Februari, tanpa atau belum mengupload SKMT, semoga insya Allah untuk pencairan bulan Maretnya nanti SKMT-nya sudah bisa dibuka. Jadi kalau kita nanti sudah membuat pencairan SK pencairan Januari dan Februari secara manual, dan begitu dibuka SKMT-nya, mohon Bapak Ibu segera mengupload SKMT-nya. SKMT itu, jadi bagaimana Pak Mustaqim? Apakah kita SKMT-nya pakai manual dulu atau kita menunggu aja? Sebentar lagi nih Pak kayaknya Pak. Jadi untuk kendalanya hanya di SKMT ini Pak. Kalau sudah dibuka SKMT, maka otomatis SKBK-nya juga terbuka itu Pak. SKBK itu ditandatangani oleh kepala kantor dan SKMT ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi setelah mereka mengupload
mengunduh dulu SKMT, kemudian tanda tangan kepala sekolah, kemudian diupload lagi, maka kita bisa mencetak SKBK yang bisa ditandatangani oleh kepala kantor. Begitu, Pak. Prosedurnya seperti itu. Setelah dari SKBK, baru kita bisa mendownload SKPPK yang akan dicairkan. Maksudnya daftar nama-nama yang akan dicairkan itu apabila sudah mengupload, saya sudah melakukan SKMT dan SKBK, baru SK pencairan. Tapi kalau sekarang untuk Januari dan Februari SK pencairannya dibuat pakai manual, berarti nggak apa-apa Pak, SKMT-nya nanti kita menunggu dibuka atau bagaimana Pak? Bagusnya seperti itu. Untuk guru-guru saya kira tidak ada masalah sebenarnya Pak ya. Hanya ada beberapa orang yang saya untuk jadwal mengajarnya. Tapi sebenarnya untuk kendala aplikasinya tidak ada masalah. Untuk siaga itu aplikasinya bagus Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung, tidak ada masalah. Dan harapan saya untuk yang dispensasi karena siswanya kurang, rasio siswanya kurang, segera mengirimkan permohonan. Mungkin ada beberapa yang belum mengirimkan, itu yang saya minta. Karena tidak bisa kita melanjutkan kalau tanpa dispensasi. Begitu Pak Haji Mustaqim. Terima kasih. Jadi, silakan barangkali Bapak Ibu. Baik, terima kasih laporan dari Mbak Mira. Saya pun Mbak Mira aja biar lebih akrab. Iya. Selaku operator siaga. Ini penting sekali ya, menjadi dasar, menjadi acuan kita untuk membicarakan ke depan. Jadi untuk portofolio SKMT ini kalau memang belum dibuka, semua yang belum dibuka kemarin diberikan solusi oleh pimpinan atau oleh rapat dalam Zoom meeting kemarin, itu sudah menjadi kesepakatan Januari dan Februari dengan cara apapun, bagaimanapun, suka tidak suka, ya, kita akan memberikan fasilitasi seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada para guru agar bisa cair tunjangan tersebut. Karena ini sudah di bulan Maret. Oleh karenanya solusinya adalah bukan menunggu dibukanya aplikasi di siaga tersebut, baik terkait dengan SKBK dan seterusnya. Akan tetapi dibuatkan secara manual, yang kita tangkap seperti itu. Jadi dibuatkan secara manual, tentu yang berkaitan dengan guru, betul sekali tadi ya, kalau surat dispensasi itu mesti memohon dulu. Oleh karenanya kita bicaranya praktis saja. Malam ini kita sepakati yang belum memiliki dispensasi, artinya yang guru tidak memenuhi jam mengajarnya ya, kurang dari 24 jam per minggunya, berarti dia perlu dispensasi. Untuk mendapatkan dispensasi tersebut harus membuat permohonan. Oleh karenanya yang tidak memenuhi jam, besok pagi tolong permohonannya sudah sampai ke Mbak Mira. Ya, permohonannya supaya bisa diproses. Surat permohonan dispensasi, saya kira sudah sering kan, sudah biasa, tidak perlu kita share, bentuknya kan sudah tahu. Ini seperti itu. Jadi solusinya bukan menunggu. Kalau menunggu nanti jatuhnya di Maret lagi. Jatuhnya di terbitnya Juknis lagi, sementara kita diharapkan semua pejabat menyingsingkan lengan untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya. Januari dan Februari itu cair kepada penerima guru TPG. Oleh karenanya sekali lagi Mbak Mira selaku operator, solusinya adalah manual, kemudian Bapak Ibu guru memberikan dukungan sebaik-baiknya, yang diperlukan itu segera mengajukan. Mungkin sementara seperti itu. Baik Pak Kasih, terima kasih. Jadi dapat kita tarik kesimpulan Bapak Ibu semuanya ya. Tolong kabarkan juga ke teman-teman yang belum mengikuti Zoom atau belum tahu informasi ini, bahwa besok atau lusa paling lambat, tolong dibuatkan SKMT Pak. Bapak Ibu ya, SKMT saja untuk dengan tanda tangan kepala sekolah, manual ya Pak ya. Untuk bisa melengkapi pencairan
Januari, Februari. SKMT manual tolong dibuat besok atau lusa, Pak. Itu. Untuk selanjutnya nanti kami bisa membuat SK pencairannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak, ya, karena besok kita ada kegiatan ya Pak Kasih. Jadi kemungkinan hari Rabu atau Kamis baru saya bisa selesaikan penghitungan, kita usulkan pencairannya gitu Pak, ke bagian keuangan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang barangkali mau disampaikan? Bapak Ibu guru silakan. Mohon izin Ibu Mira. Ya silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Mustaqim, Kasih Faiz, dan teman-teman sekalian yang berbagi. Berkaitan dengan mungkin tadi ada kemudahan dalam pencairan berkaitan dengan SKMT. Mungkin paling tidak ada semacam contoh atau petunjuk dari Kemenak, model dari SKMT-nya itu kayak apa? Apakah kita mengacu seperti SKMT yang sudah biasa kita kerjakan sebelumnya, atau kayak apa? Dan itu nanti SKMT itu nanti kita upload atau kita kirim ke Kemenak. Masalahnya kalau seperti yang sudah-sudah kan, setelah kita mengerjakan SKMT itu sendiri, kita langsung mengupload anunya di siaga tersebut. Dan sampai sekarang kan kalau kadang beberapa kali saya buka SKMT, saya coba saya klik, ya masih menunggu juknis terus. Nah, untuk kelanjutannya SKMT yang kita buat itu nanti kemana arahnya, dan mungkin yang terpenting adalah format yang kita pakai seperti apa, sehingga teman-teman sendiri nanti dalam pengerjaannya lebih mudah pengerjaannya kalau memang ada formatnya. Mungkin sementara itu Ibu Mira, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang jawab ya. Ya, silakan. Surat keterangan melaksanakan tugas ini sudah ada contohnya. Nanti insya Allah kita share, tapi saya mau share di sini, mau share screen, keterangannya host tidak mengizinkan share screen. Jadi tolong di open dulu supaya saya bisa share. Yang kedua, kalau belum bisa diupload di aplikasi Siaga Pak Lukman Hadi, nanti manual dulu karena memang solusinya nih manual. Ini sudah disepakati bersama-sama oleh unsur pimpinan. Kalau kita nunggu maka jatuhnya nanti tetap 3 bulan itu baru bisa cair, sementara program dari Kementerian Agama itu memberikan pelayanan seluas-luasnya, memberikan fasilitasi seluas-luasnya agar tunjangan profesi guru bulan Januari dan Februari ini secepatnya cair. Jadi itu. Sebentar, tolong diizinkan dulu saya share screen ya. Sudah Pak Kasih. Sudah saya Iya. jadikan host. Kalau boleh usul Pak, bisa share di grup aja untuk mempermudah di upload. Saya baik, izin itu menambahkan. lebih mudah. Saya Kalau begitu gini aja, baik-baik. Jadi kita manfaatkan HP dan kita manfaatkan grup PAIS dan Zoom ini. Tolong Mbak Mira langsung contoh SKMT di-share di grup PAIS. Dan Pak Hadi juga yang lain bisa melihatnya di grup PAIS supaya tidak kelamaan. Saya izin menambahkan Pak ya. Jadi, bisa juga di screenshot di sini Pak. Di ini. Sudah jadi co-host Pak Kasih. Baik, kalau gitu saya buka dokumen dulu. Saya izin menambahkan Pak Kasih ya.
Iya. Iya, jadi SKMT-nya Pak itu sama dengan SKMT dari siaga. Formatnya maksudnya. Cuma itu Bapak simpan atau Bapak untuk yang jauh boleh di-share pakai maksudnya dikirim pakai WhatsApp ya. Untuk yang dekat silakan diantar ke kantor saja, Pak. Nah, nanti ini kan SKMT ini kan SKMT manual ini untuk membackup Januari dan Februari ya Pak Haji ya. Jadi untuk pencairan selanjutnya tetap kita menggunakan SKMT yang dari siaga. Ini tetap ada untuk membackup Januari dan Februari. Ya seperti ini. Seperti di siaga ini ya Pak ya bentuknya ya. Oh iya. Untuk Ini yang sudah dekat, muncul belum ya? Share screen ya. saya sudah muncul belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya Pak. Ya, sudah. Betul, sudah. Sudah Ya, Pak. Sudah contohnya muncul. seperti ini yang sudah. Seperti itu. Ini, Bapak Ibu. ya, di bawahnya itu ada barcode, kemudian ada tanggalnya bulan apa. Kalau ini bulan Februari ya berarti akhir Februari ya, Januari Februari. Untuk Itu, barcode mungkin nggak bisa Pak. Hah? Barcode itu Ini mungkin ada- nggak bisa. Iya barcode itu kan muncul di siaga Pak. Jadi tanpa barcode. Ini yang manual ini Pak. Iya, baik. Berarti kan kalau mau kita manualkan, ini kan ceritanya belum bisa ya karena belum dibuka. Jadi kita manualkan nanti modelnya seperti ini. Ya, Eh, tanpa Tapi barcode. ya tanpa barcode. Nah, nanti kalau sudah dibuka seperti yang diharapkan operator siaga tadi, nanti misalnya Maret tanggal berapa dibuka itu langsung diupload. Iya, Jangan begitu. ditunda-tunda, langsung diupload. Nah, sementara untuk mencairkan Januari dan Februari, SKMT dibuat contohnya seperti ini. Iya, Jadi ada betul. tanda tangan kepala sekolah, cap stempel, nama dan NIP-nya lengkap. Kemudian mengetahui pengawasnya siapa di situ. Jangan terbalik-balik. Kalau pengawasnya Pak Waris ya Pak Waris. Kalau pengawasnya Pak Haji Rusli ya Pak Haji Rusli, Pak Haji Waris ya Haji Waris. Kalau Bu Afrida ya Bu Afrida. Begitu seterusnya. Iya. Nah, Izin Pak, ini contohnya. Silakan. untuk pengawas ini untuk SMA SMK ini enggak ada Kak, dikosongkan aja Kak Pak. Kosongkan Kalau aja, belum Pak. ada bisa dikosongkan. Berarti kalau belum ada yang tanda tangan di sini biasanya siapa? Kasih ya. Kalau untuk SMA, SMK Pak, kalau nggak ada dikosongkan aja Pak. Nah, kalau pengawas baru kasih Pak. Oh begitu. Baik. Untuk guru dikosongkan, untuk pengawas kasih ya. Iya. Baik, ya sudah jelas. Ada lagi Pak, Ibu? Cukup? Cukup jelas ya? Cukup. Tambah Terima satu kasih. lagi. Insya Allah cukup Ya, jelas tambah satu paham. lagi Pak, minta maaf izin. Untuk guru-guru yang mengalami atau ada kenaikan gaji pokok, harap segera melapor ya Pak Ibu ya. Takutnya saya lupa atau saya tidak tahu atau misalkan berkasnya sudah dikirim, tetap lapor ke saya Pak ya, biar saya cari berkasnya kalau tidak ada. Kalau sudah ada kan sudah Pak ya. Kenaikan Siap. gaji kepala atau kenaikan pangkat Pak. Siap. Oke Pak, terima kasih. Baik, saya stop share ya. Iya, bisa Mungkin- dipahami dengan baik Pak Lukman Hadi? Insya Allah. Mungkin Pak Haji, formatnya tadi bisa dikirim di share di grup Pak Haji. Jadi nanti kita tinggal mengedit yang perlu diedit mungkin, termasuk nilai dan tanggal dan sebagainya, nomor SKMT-nya juga. Mungkin begitu Pak Ya, Haji. silakan. Nanti Mbak Mira akan share di grup. Silakan Mbak Mir, jangan lupa ya. Iya Pak. Bagaimana, cukup ke Pak? Cukup ke Bapak Ibu? Pak Bos. Iya. Masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Jadi yang mohon maaf Mbak, dan harus dilengkapi apa saja untuk selain SKMT aja Pak. SKMT.
Iya, sementara ini hanya SKMT karena untuk jadwal mengajar kan sudah Pak di siaga Pak ya, hanya SKMT yang belum. Jadi SKMT Kalau- saja. Mungkin kalau yang Sama perlu dispensasi, Bu. dispensasi dengan dispensasinya. Oh iya, untuk yang bermasalah ya, untuk yang rasio siswanya kurang saya. Mungkin saya tidak salah, mungkin masih ada yang belum portofolionya, mungkin masih ada yang belum selesai atau gimana itu? Sementara saya lihat Pak, sudah semua Pak. Ada beberapa cuma hanya jadwal mengajarnya yang belum. Ya, jadwal mengajar yang belum segera, kalau bisa diupload, diupload. Kalau tidak bisa di manual. Kalau tidak, itu solusinya. Kemudian apalagi tadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang belum membuat harus segera membuat. Jadi nanti kami hitung 110 orang berarti harus ada 110 surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kalau belum genap 100 maka KPA akan mencairkan yang ada saja. Dan ini justru sekali lagi fasilitasi dan bantuan seluas-luasnya yang diharapkan oleh Kak Kanwil nanti tidak akan tercapai. Oleh karenanya mohon kerjasamanya yang mau dibantu Bapak Ibu Guru ini segera, yang belum ada tadi dibuat semuanya, termasuk ya SKMT, dispensasi bagi yang kurang jamnya, tapi mengajukan permohonan dulu. Harus ada permohonan baru nanti dikeluarkan. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan materi 10.000 dan lain-lain yang perlu dimanualkan nanti Mbak Mira lebih tahu. Jadi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf Pak Kasih, untuk surat bertanggung jawab mutlak ada contohnya supaya sama semua Pak Kasih? Ada ya, sebentar ya, saya buka dokumen ya. Ya. Dan kalau bisa dikirim ke WA grup Pak Kasih. Terima kasih. Ya, buka di sini dulu, nanti baru dikirim ke WA grup. Akbar ini sudah lama Pak, orang sudah banyak mengirim, Bapak baru nanya format. Ya, oh, ya Bapak, sebenarnya tidak ada berubah ya, tidak ada berubah dengan apa itu? Tadi apa yang ditanyakan SKMT ya? Bukan mutlak. PTJM lagi. Itu kan sudah itu. Sudah kelihatan belum, Pak? Ini sudah ini. Sudah kelihatan ya? Ya, yang sudah. Ya, seperti ini contohnya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi di situ yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Akbar, Dr. Akbar SPDI misalnya kan. Amin. Ini berapa, NRG berapa, jangan ada salah satu huruf pun, nggak boleh. Harus terketik dengan benar. Jabatan guru agama Islam, kalau perlu disebut ya guru apa, artinya Madiyah atau apa disebut, Satminkal mana disebutkan, satuan pendidikannya mana. Itu isinya ada 3. Bertanggung jawab atas kebenaran data presensi guru, tugas dinas, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, kehadiran, dan sebab lainnya. 2. Dokumentasi yang dipersyaratkan yang tertuang dalam aplikasi siaga dalam pengajuan tunjangan profesi guru TPG PAI harus lengkap dan dinyatakan layak untuk dibayarkan tunjangan profesi gurunya. 3, ini yang paling penting ini, yang supaya PPK sama KPA, apalagi kasih PAI, tidak nanggung gitu. Bersedia untuk diaudit dan atau mengembalikan tunjangan yang telah diterima jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dokumen dan ketidakabsahan bukti dukung. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bulungan tanggalnya jangan 9 ya, di akhir-akhir Februari sana 2023. Guru penerima sebut nama dan NIP. Nama kemudian juga gelar baru NIP.
Ini Pak. Ya. Makasih. Kemudian Mbak Mira tolong nanti di-share di grup supaya bisa sama semua. Baik, Kayaknya Ibu. ada di siaga ini, Pak. Silakan Bu Jumartiani Amir. Pak Haji, dia ada yang mau disampaikan? Silakan. Untuk dispensasi kemarin kan kami ada beberapa itu yang sudah ngantar, Bu. Apa ngantar lagi? Oh, nggak usah, Bu. Nggak usah, sudah saya terima. Yang belum saja. Tunggu Mohon aja izin, duitnya. Pak Haji. Kalau Mohon nganternya Ya, double, yang- nanti cairnya double. Mohon izin. Mau dong Bu Mira. Sepertinya Ya, silakan ya Pak itu. Sepertinya untuk pernyataan mutlak itu kalau tidak salah kemarin Ibu Mira minta ditanggalkan paling tidak di bawah tanggal 10 Pak memang. Iya. Dan Oh begitu ya? iya. Iya, Pak. Dan untuk dari Karena- Bunyu kayaknya kemarin sudah saya titipkan sama Pak Haji Rusli Iya, Pak. untuk disampaikan ke Ibu Mira. Jadi kalau nanti permintaannya lagi di akhir Februari berarti harus bikin ulang. Sementara kemarin kami memang kalau tidak salah itu ditanggalin di bawah tanggal 10. Begitu Bu Mira ya? Iya, Pak. Iya, maaf Pak Haji. Untuk surat pernyataan SPTJM ini kan karena dia berlaku 1 semester, Pak. Jadi lebih awal lebih baik. Dia mencakup juga ke bulan Januarinya begitu, Pak. Itu kan waktu itu kita memang buat dari yang sama dengan yang di honor, yang honor itu kan cairnya di Kanwil. Mereka membuat SPTJM dan kita juga buat gitu, Pak. Biar aman. Begitu. Jadi saya memang sudah share dari awal Februari dan sebagian besar sudah mengirim, cuma saya belum cek siapa-siapa yang belum, biar ditagih lagi nantinya tuh Pak. Begitu Pak Haji. Baik, terima kasih. Kita konvergensikan untuk yang sudah membuat dan ditanggalkan awal-awal tidak ada masalah, berarti lebih pure, lebih murni bahwa itu sudah dikerjakan lebih awal. Tapi yang belum tidak ada salahnya di tanggal-tanggal akhir Februari untuk menunjukkan bahwa Kasih PAI beserta staf bekerja betul-betul dalam hal ini atas arahan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan untuk melakukan hal-hal yang sangat diperlukan semacam membuat virtual Zoom meeting. Jadi ditanggalkan yang belum artinya ya, yang belum membuat ditanggalkan di akhir-akhir Februari di atas tanggal 20 tidak ada masalah untuk sebagai bukti bahwa keluarnya surat keterangan tersebut atas dorongan atau atas pertemuan daripada Zoom meeting ini. Jadi tidak ada problem. Yang sudah tidak perlu dirubah Pak Hadi, Pak Lukman Hadi. Ya, makasih. Siap. Siap Pak Ini Haji. saya kira cukup. Ya, baik, makasih. Ini saya stop share ya. Sudah bisa dipahami ya? Bisa. Siap Pak Haji. Baik, nanti Mbak Mira tolong di-share di grup supaya bisa sama semua dengan catatan yang sudah ditanggalkan tidak perlu risau, tidak perlu dirubah. Apalagi sudah diserahkan, tolong era sekarang ini ya, kalau menyerahkan tuh via PTSP supaya tidak hilang. Saya jamin tidak hilang kalau PTSP. Tapi kalau lewatnya non PTSP ini kadang suka ruwet, suka kesingsal, suka kemana itu. Kalau PTSP pasti terkendali gitu. Karena PTSP kalau diserahkan kepada yang bersangkutan tidak ada di tempat, nanti tidak akan diserahkan. Jadi akan tetap dicatat di PTSP, nanti ketika sudah sepulang dinas atau dari mana, baru nanti diserahkan. Gitu. Seperti itu, terima kasih. Pak Haji boleh usul Pak Haji? Silakan Pak. Ya, fokuskan pada persoalan bagaimana kita bisa mencairkan TPG untuk bulan Januari dan Februari 2023 secepat-cepatnya Pak ya. Kalau bisa minggu ini kalau bisa. Terpaksanya tidak bisa ya minggu setelah inilah. Tapi kita upayakan betul ini karena diharapkan betul ya. Sebagai bukti bahwa Kementerian Agama
memberikan fasilitasi seluas-luasnya untuk tunjangan guru, untuk tunjangan profesi guru. Terima kasih. Silakan. Siapa tadi punya usulan, sebut nama karena fotonya semuanya tidak muncul semua, Pak. Maksud saya, Pak, Ya, sebut nama dulu. nama saya Kamal dari SMK 1. Kalau boleh saya mengusulkan, Pak. Ini sebenarnya keluar sedikit, Pak, tapi berkaitan sekali tentang pengawas SMA, SMK yang sudah sekian tahun tidak ada ini, Pak. Mungkin bisa diangkat di antara guru Kementerian Agama atau orang Kemenak sendiri. Kami tidak ada masalah. Yang penting orang Kemenak atau kalau di luar Kemenak mungkin guru dari SMA atau SMK. Terima kasih, Pak. Mungkin ini jadi bahan masukan untuk Bapak. Terima kasih, Pak Kamal Duwilah. Apa kabar ini di Sabanar Baru rumahnya nih, Pak? Alhamdulillah masih dingin sini, Pak. Alhamdulillah. Untuk pengawas PAI, Pak, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sejatinya berkali-kali mendorong, terutama saat ada kegiatan BIMTEK di Hotel Luminor, siapapun ya yang berkeinginan untuk mengajukan sebagai pengawas segera ajukan. Saya dengar betul Pak Kakanwil menyampaikan hal itu karena saya hadir dan insya Allah karena telinga banyak juga masih banyak yang ingat itu. Akan tetapi arahan Pak Kakanwil tersebut tidak atau kurang disambut dengan baik oleh para guru PAI sekabupaten Bulungan, terutamanya tingkat atau jenjang SMA, SMK, sehingga belum terpenuhinya pengawas PAI tingkat SMA SMK. Akan tetapi beberapa bulan yang lalu saya selaku Kasih PAI memiliki inisiatif ya mencoba menawarkan kepada salah seorang guru senior dan memiliki pendidikan doktoral, juga memiliki potensi ya kemampuan sebagai guru penggerak, maka beliau kita tawari untuk mengusulkan sebagai pengawas PAI tingkat SMA. Beliau menyambut baik dan sudah mengusulkan kepada mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dengan meminta rekomendasi kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bulungan dan Kakanwil Kemenak Kaltara. Itu sudah kita tindak lanjuti. Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bulungan telah memberikan rekomendasi dan prosesnya langsung memohon rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenak Kaltara. Sejauh ini belum ada hasil dikeluarkannya SK mengenai pengawas PAI SMA. Nah, kita masih menunggu hasilnya seperti apa. Tentu ya tidak mudah lah membalikkan telapak tangan. Artinya perlu adanya proses lahirnya SK tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan. Kalau nanti ada yang berkenan, ada yang memiliki minat untuk menjadi pengawas SMK, Pak, silahkan, Pak. Siapapun, apalagi dari guru Kemenak, saya lebih senang dari guru Kemenak. Cuma memang ada persyaratan yang harus dimiliki, yaitu pendidikannya minimal S2, kemudian pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Saya sudah koordinasikan untuk jabatan pernah menjabat kepala sekolah ini dapat digantikan dengan sebagai guru penggerak. Mengapa? Karena kalau dia belum pernah duduk sebagai kepala sekolah, kemudian mengajukan sebagai pengawas PAI, lalu turun SK-nya, ini justru akan merugikan guru tersebut karena tunjangannya tidak akan dibayarkan, Pak. Sertifikasinya tidak akan dibayarkan, atau TPG-nya tidak akan dibayarkan. Ini kan rugi sekali. Akan tetapi yang memiliki sertifikat guru penggerak, itu kabar yang kami terima, saya sudah berkoordinasi ke Dignas Provinsi, kata beliau tetap dibayarkan. Jadi hal-hal yang demikian semoga menjadi pertimbangan. Mungkin seperti itu Pak Kamal. Ya,
seandainya kesulitan Pak, mungkin dari guru Kementerian Agama aja yang diangkat, yang mungkin yang agak senior lah. Kalau seandainya itu nanti buntu, mungkin karena memang di Dinas Pendidikan Provinsi itu belum ada link itu dibuka. Terima kasih Pak. Ya, kami tentu nanti akan laporkan kepada pimpinan. Persoalannya adalah begini, ketika kita mengangkat ya, Kementerian Agama mengangkat pengawas, ya, kemudian lalu kemudian terhenti tunjangannya, maka kita juga tidak enak kan, tidak mungkin menghilangkan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam yang seharusnya lebih kita tingkatkan kan gitu. Atau Ya, paling betul, tidak kita berikan fasilitasi untuk dimudahkan seperti yang kita lakukan untuk segera dapat dicairkannya tunjangan profesi guru ini. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih, Ustaz. Halo. Baik, silakan Pak Abransyah. Iya Pak. Masalah tanggalnya tadi tanggal berapa tuh Pak? Tanggalnya SKMT. Ya, untuk tanggal SKMT kalau belum dibuat Pak, bisa dibuat antara tanggal, ini tanggal berapa ya? Tanggal 14. Ya sekitaran hari inilah Pak. Besok atau hari ini itu bisa ya. Artinya beberapa hari, satu atau 2 hari setelah Zoom meeting ini, berarti akan membuktikan bahwa memang ini hasil dari motivasi PAI melaksanakan tugas dari Kepala Kantor Kemenak, kemudian Kepala Kantor Kemenak itu kan menindaklanjuti dari perintah Kakanwil, bahkan bukan hanya Kakanwil, tapi merupakan hasil musyawarah bersama Pak melalui Zoom meeting, menindaklanjuti daripada Rakerwil di Biro kemarin Pak. Jadi dibuat saja misalnya ini tanggal 13, besok 14 atau 15 Pak. Seperti itu Pak. Kalau 20 nanti takutnya kejauhan. Mau dicairkan minggu ini kok tanggalnya 20 kayaknya. Tadi agak kurang pas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji Waris. Oke, terima kasih. Untuk pengawas untuk tingkat SLTA, kalau dari guru-guru PAI tingkat SMA dan SMK mau di pengawas dari Kemenak itu ada yang sudah punya cawas itu kan bisa diangkat Pak. Ya contohnya mohon maaf kayak Bu Aja Istiqomah itu. Kalau terus terang kalau memang belum punya cawas, kalau ke pengawas itu tidak dibayarkan memang tunjangannya seperti contohnya Pak Kirno sama Pak Hairul itu tadinya pengawas terus akhirnya diangkat ke struktural kembali lagi ke pengawas akhirnya tidak dibayarkan itu tunjangan Pak itu PPG-nya itu TPG-nya itu. Nah, kalau dari Pak Karimullah itu di sekolah sana ikut sekolah penggerak, insya Allah itu bisa. Tapi ya kalau disyaratkan harus ke kepala sekolah dulu ya harus begitu. Kasihan nanti kalau tunjangannya tidak dibayarkan itu Pak di situ. Itu sebenarnya sudah dulu-dulu itu ada yang mau ke provinsi, tapi kenyataan waktu itu banyak yang belum diakomodir. Sebenarnya diterima, tapi yang tidak tahu kapan waktunya diiyakan itu waktu itu ada itu banyak itu seperti Pak Haji Rusli, saya, Bu Aprida itu pernah itu mengajukan ke pengawas provinsi, tapi di sana cuma ya diterima tapi belum belum disahkan yang sebenarnya gitu loh waktu itu. Nah dengan alasan waktu itu di sana pakai pengawas satuan gitu, jadi enggak pak gitu maksudnya, jadi pengawas sekolah gitu. Terima kasih, itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Waris. Memang yang menjadi pertimbangan kantor Kementerian Agama adalah mengenai persoalan tunjangan ya. Tunjangan profesi ketika menjadi pengawas. Dari guru menjadi pengawas. Karena di dalam regulasinya itu salah satunya adalah pernah menduduki sebagai kepala satuan pendidikan. Nah, persoalannya meskipun Bu Istiqomah itu cawas, persoalannya beliau belum pernah menduduki sebagai kepala sekolah. Takutnya nanti kalau diangkat, kemudian tunjangannya tidak terbayarkan secara aturan atau secara regulasi, kan kasihan gitu. Merugikan kesejahteraan guru. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Kementerian Agama. Oleh karenanya ya kita bersabar ya, kita bersabar sampai saat ini bagaimana belum ada itu kita masih mencari celah-celah daripada regulasi itu. Dan ini kayaknya mesti sampai tingkat pimpinan tertinggi sampai Kakanwil kalau yang demikian ini. Jadi apa namanya? Harus dibicarakan ya, kalau perlu dalam rapat kerja nanti kita munculkan seperti itu. Kemarin tuh belum muncul ya ini karena masih banyak fokus pembicaraan yang lebih penting, yang lebih seru dari itu dan waktunya sangat terbatas. Di antaranya adalah masih terbatasnya akses pendidikan atau lembaga pendidikan di Kaltara itu, semua jenjang, baik MI, MTS, MAN maupun perguruan tinggi. Sehingga kita fokus ke sana termasuk rencana pendirian IAIN di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Ini menjadi sorotan betul agar kita membuat narasi-narasi mendukung berdirinya perguruan tinggi tersebut supaya tidak kehilangan istilahnya tidak kehilangan akun di pusat yang memang sebenarnya sudah didorong betul oleh Pak Dirjen dan sudah ditinjau lapangan gitu. Bahkan bukan hanya IAIN-nya, sampai Madrasah Ibtidaiyah pun yang paling rendah juga banyak kekurangan. Sehingga MI itu sekarang punya kampus 2 di Padailo, mengembangkan lagi di Tanjung Palas, MTSN Tanjung Selor itu juga membuka di Tanjung Palas Tengah. Ini anggarannya tahun ini sudah ada. Tahun ini anggarannya sudah ada kurang lebih 3 miliar lebih untuk pendirian ruang kelas baru RKB di Tanjung Palas Tengah. Kemudian juga pembangunan kantor wilayah ini juga sudah masuk di DIPA Kanwil dengan senilai kurang lebih 23 miliar. Sama halnya juga madrasah aliyah. Artinya akses pendidikan kemarin yang kita fokus dari Pendis itu. Jadi belum menyentuh soal kekurangan pengawas tadi. Insya Allah lah kita agendakan ke depan, kita bicarakan. Terima kasih, Pak. Baik, sudah cukupkah Bapak Ibu, Pak Haji Mustaqim? Baik, ini kan hanya ada 75. Baik, silakan Pak Ketua KK. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini sangat lambat karena tahlil tadi. Begini. Jadi kalau bahasa pengawas supaya tidak rancu dari usulan saya, ini untuk NIP-nya 15 Kemenak itu memakai aturan Kemenak. Kemudian yang NIP-nya 13, NIP-nya Pemda, Diknas, ya ini memakai aturan Diknas. Karena kalau dipaksakan, ini nanti kan karena selama ini kita lihat belum sinergis atau belum sekrama begitu kan, persyaratan pengawas yang ada di NIP 15 sama NIP 13 gitu kan. Memang kasihan sih. Karena pun kalau tidak ya bila ada solusi terbaru bisa duduk bersama gitu kan.
ya tadi yang mau dicanangkan tadi itu mungkin lebih baik karena memang bagaimana ya, selama ini sebetulnya secara teknis pembinaan PAI ini kan didepak. Alangkah baiknya ada NIP 15 menjadi pengawas gitu kan, supaya sinkron itu ada secara literasi. Nah ini sekarang nggak ada kembali NIP lagi 15, saya garis Pak. bawahi ya. 13. Ada sudah nih 15, Pak. Jadi saya garis bawahi, saya mendukung usulannya Pak Waris, sangat mendukung. Tapi supaya tidak rancu, tidak menyulitkan daripada guru agama itu sendiri. Jadi aturan yang NIP-nya 15 Kemenak ini untuk jadi pengawas tetap aturan yang kayak tadi, yaitu menjadi kepala sekolah dan seterusnya. Jadi dalam menjadi kepala sekolah ini, tolong diusahakan, diupayakan guru agama ini bisa menjadi kepala sekolah kalau memang syaratnya seperti itu gitu kan. Tadi Pak Kasih sampaikan ada MI baru, ada MTS baru, bahkan insya Allah ada MAN tambahan baru nanti. Nah di sana kan perlu pertimbangan-pertimbangan walaupun saat ini PAI NIP 15 dititipkan di Diknas kan, SD, SMP atau SMA. Nah, perlulah dipikirkan untuk supaya bisa menjadi pengawas tersebut gitu kan. Karena kalau kekurangan pengawas ini memang sangat sulit sih. Tapi mentoknya juga Pak Kasih, mentoknya juga bila persyaratan masih harus pembinaan itu 40 begitu kan. Itu berat itu. Sebagai pengawas kalau suruh membina 40 binaan atau 30 itu sangat berat pengawas itu. Yang sehingga akan terjadi ketimpangan-ketimpangan karena kecapean begitu kan. Nah, masalah banyaknya pembinaan tolong dikurangi saja. Begitu kan. 15 sekolah kah atau paling maksimal lah 20 sekolah atau 20 guru agama supaya bisa terbagi-bagi kerjanya begitu kan. Kasihan itu pengawas itu terlanjur banyak pembinaan. Nah, kembali lagi, jadi yang NIP 15 tetap pakai aturan 15 sementara, yang NIP 13 ini tetap aturan Diknas yang dipakai supaya tidak rancu. Makasih. Iya, terima kasih Bapak Murianto, Ketua KKG Kabupaten Bulungan. Ya, itu masukan bagus sekali. Akan tetapi kewenangan siapa untuk menjadikan kepala sekolah ini juga tidak mudah. Jadi itu terkait dengan struktural ya. Kepala sekolah ini kan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan itu sangat mekanismenya sangat panjang. Harus ada pembicaraan di Baperzakat kantor, kemudian juga terkait dengan segala hal lah. Dan itu juga di luar kontrol saya selaku Kasih PAI. Itu artinya proses itu sangatlah panjang, baik itu di kantor Kementerian Agama, lingkungan Kementerian Agama, apalagi lingkungan Diknas, kami lebih tidak lagi. Baik, agar supaya tidak mengembang terlalu jauh, kita fokus pada pembicaraan kita malam hari ini mengenai teknis kita, bagaimana agar supaya TPG bulan Januari dan Februari ini cair secepatnya kalau bisa di minggu ini. Ini fokus pembicaraan kita. Saya lihat di sini yang hadir hanya 78 orang, itu dikurangi saya sama Mbak Mira, berarti cuma 76. Jadi jumlah seluruhnya adalah 110 guru dan pengawas yang akan menerima tunjangan. Oleh karenanya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang belum bisa hadir, ini untuk bisa diinformasikan gitu. Saya khawatirnya tidak memperhatikan grup gitu, nanti takut dipersalahkan. Oleh karenanya absensi yang tadi di-share oleh Pak Sudarmin mohon diisi. Sekali lagi Pak Sudarmin tolong
di-share kembali absensi kehadiran Zoom meeting ini, Pak. Ini akan saya laporkan sampai tingkat Kakanwil nanti. Akan saya laporkan. Nah, ini ada muncul di Google itu ya. Itu mengisi absensi. Mohon Bapak Ibu mengisi absen rapat teknis. Ini diisi supaya kita punya punya dokumen kehadiran kita bersama. Nanti selain presensi ini juga nanti tolong Pak Haji Darmin diambil fotonya. Ini saya off dulu sebentar ya, sambil ngisi absen. Bersama-sama lah kita isi daftar rapat teknis pencairan TPG 2023. Karena yang hadir belum 100%. Baik, semuanya saya minta tolong membuka link yang di-share Pak Darmin. Pertama itu diminta email. Sudah, Pak Diketik dulu. Alhamdulillah Tadi sudah share, Pak Kasih. Baik, iya. Saya sedang ngisi, maaf. Ya, yang lain silahkan diisi bersama. Jangan berdiam diri. Dibuka linknya, kemudian diisi absennya. Alhamdulillah sudah selesai. Sudah, Pak Kasih. Alhamdulillah sudah. Ya, saya malah belum ini. Sudah, Pak Kasih. Alhamdulillah Ya, sudah, sebentar, Pak. tunggu ya. Sama. Mana linknya, Pak? Ini ada di chat, Pak. Saya tuh kalau main badminton 2 orang. Bola. Insya Allah besok antar dispensasi sama SKMT manual, Pak. Terima kasih. Oke, siap ya, terima kasih. Pak Ustadz Buryanta, jangan lupa SKMT manual dan SPTJM, Pak ya. Oke, insya Allah. Ini sudah bertambah lagi 80 orang, berarti 78 yang hadir. Tolong semuanya mengisi absensi. Sekali lagi, kegiatan ini bukan tidak ada dasar. Ini adalah perintah Kepala Kantor Kementerian Agama, membreakdown perintah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Harapan beliau sangat mengharapkan untuk bisa diberikan akses seluas-luasnya bulan Januari dan Februari cair untuk tunjangan profesi guru. Oleh karenanya, kerjasamanya sangat-sangat kami harapkan. Nanti kalau ada yang tidak cair, tapi namanya adalah di luar dari 76 orang ini, maka sekali lagi ini adalah di luar jangkauan tanggung jawab KSPAI. Oleh karenanya nama-nama yang tidak hadir saya minta tolong dengan sangat kepada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada teman-temannya siapa yang tidak hadir itu untuk melengkapi segala persyaratan manual dulu. Nanti online-nya ketika aplikasi Siaga sudah dibuka bersamaan ya apa yang harus diupload di bulan Maret insya Allah ketika Juknis itu keluar. Jadi istilahnya kita ini mendahului start tapi dengan tujuan kebaikan. Dan insya Allah ini juga tidak ada masalah karena Kakanwil juga membreakdown perintah dari Menteri Agama Republik Indonesia. Inilah perlunya, pentingnya, sehingga malam hari ini kami harus sempatkan. Sedianya tadi pagi, akan tetapi informasi dari Mbak Mira, Bapak Ibu sekalian sibuk mengajar, kemudian ada UTS bagiannya. Nah, ini beberapa hal yang perlu. Coba saya ingin melihat satu persatu. Adakah Pak Misbah Widodo di sini? Tidak ada.
Adakah Bu Wahyu ini guru SD di Sajau? Bu Wahyu? Hadir, Pak. Ya, kenapa tak muncul? Kekurangannya apa, Bu Wahyu? Tidak ada, Pak. Wahyu SKMT sudah? Belum, SKMT aja yang belum. Ya, coba Bu Wahyu buka anunya, videonya, jangan ditutup. Buram, Bu Wahyu. Memang kan kameranya jelek tuh, Bu. Begitu ya, Bu. Ya, baik. Jadi apa yang kurang? Laptop, Bu. SKMT. Karena gini ya, yang tidak hadir itu saya sudah tebak, karena sudah saya hubungi tapi enggak ada jawaban gitu. Saya sudah telepon enggak ada jawaban. Baik, kira-kira apalagi Bapak Ibu sekalian yang belum tuntas mengenai pencairan TPG di minggu ini? Cukup, Pak. Cukup, Pak ya? Alhamdulillah cukup, Pak. Tinggal SKMT aja kayak. Sedikit. Baik, silakan Pak Murianta. Minta maaf, ini kan untuk keseluruhan daripada guru agama. Ya terutama yang baru kan, yang baru ikuti PPG ini sangat-sangatlah bingung kan. Nah, jadi ini kan masih aplikasi SKMT kan masih tertutup ini dalam perbaikan ini kan, yang sehingga menggunakan manual. Nah, tolong nanti di-share belangko manualnya gitu kan. Tapi ya bisa saja sih kalau mau minta contoh dari yang sudah pernah kan mengurus SKMT kan. Yang untuk guru-guru baru itu khususnya. Halo Pak. Izin menjawab. Jadi yang mau cair sekarang ini Pak, itu sudah pernah cair di tahun kemarin Pak. Dan sudah pernah tahu siaga dan SKMT model siaga sudah pernah tahu. Jadi mereka sudah tahu. Dan sudah di-share tadi sama Pak Kasih modelnya Pak. Mungkin Bapak belum masuk tadi. Formatnya sudah pernah di-share tadi sama Pak Kasih. Ini ada yang bertanya Bu Mira, ada yang bertanya apanya SKMT-nya. Ini yang PPG yang kemarin itu kan mereka juga berharap-harap bisa cair ini kan. Itu menanyakan sama saya. Nah saya enggak tahu, coba-coba ke sana. Biasanya itu dikasih informasi yang baru lulus PPG ini cair atau tidak itu dikasih informasi. Jangan maksa diri. Saya pun begitu kan. Nah, tapi dikarenakan di Kristen ini menyampaikan akan cair, jadi yang PPG baik yang ikut dari SD, SMP maupun SMA ini ada yang bertanya sama saya. Nah, mangka pula kondaknya Anda ndak kompak antara yang Bimas Islam sama Kristen itu. Saya kan begitu kan. Nah, ini mohon diperjelas sama mereka. Makasih. Terima kasih Pak Murianto. Mungkin Pak D masuk ruang Zoom-nya agak telat mungkin. Tidak apa-apa. Nanti Mbak Mira tolong di-share di grup PAIS untuk format SKMT itu supaya bisa dicontoh. Tadi ya sama saudara sendiri, tidak usah sulit-sulit lah. Apa yang diminta dikirim saja. Sudah Pak, ya, sudah. Baik. Sudah di grup seksi play Pak. Ya, makasih. Ya, Kayaknya Pak Haji Waris mau bicara lagi, silakan. Ada muncul tadi. Terima kasih. Masalah ini kok saya tidak bisa. Di sini kan ada bidikan, mulai video, bagikan, peserta, serta lainnya. Jadi saya untuk absen itu bilangnya di chat itu yang di mana itu ya? Silakan Mbak Mira jawab. Itu Pak, kurang jelas suaranya putus-putus. Ya, putus-putus Pak Jiwaris. Ya, terima kasih. Ini untuk absen di Zoom meeting ini itu yang di iya Pak. Nanti linknya di-share lagi juga di grup ya Pak ya. Oh iya. Atau yang Zoom tapi belum ngisi absen, boleh minta linknya sama saya, Japri ya Pak ya. Atau sama Pak Sudarmin juga boleh. Iya. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Sama-sama. Jadi cukup Pak sudah dikaji?
Cukup sudah. Cukup, Ya, cukup. baik. Kalau semuanya sudah absensi dan semuanya sudah memahami, tinggal kita aksi. Apa yang perlu kita manualkan segera besok pagi dikerjakan. Terhadap para guru dan pengawas ada 32 orang. Saya berpesan dari lubuk hati yang teramat dalam. Ya, besok pagi kegiatan itu tolong on time. Jadi 7:30 insya Allah kita akan mulai untuk kegiatan workshop sosialisasi kurikulum pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama di kantor KUB. Itu undangan pesertanya sudah lama di-share sama Pak Haji Darmansyah. Jadi tolong besok pagi on time, Tanjung Palas, segera. Ini Pak Misbah ini termasuk peserta ini, kalau tidak kelihatan ini takutnya terlambat besok. Nah, ini kita harapkan betul-betul ya bisa datang on time, karena tadi Pak Kasubag Tata Usaha selaku PLH Kepala sudah menanyakan besok on time atau tidak. Untuk panitia siap on time, mudah-mudahan peserta bisa on time. Mungkin kalau terlambat sedikit agak kita maklumi ya, Mangku Padi, Tanah Kuning itu kita maklum lah. Tapi kalau Tanjung Palas, Tanjung Selor terlambat ini ya bangetan, terlalu. Nah, mungkin seperti itu. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tinggal ya kita semuanya minta komitmen bersama untuk dapat mencairkan tunjangan profesi guru dan pengawas di minggu ini. Target kita minggu ini bisa cair. Oleh karenanya ya fokuskan mengejarkan ya, menggarap yang manual-manual tadi segera dikirimkan ke operator siaga, Mbak Mira. Kalau yang sifatnya begini sudah tersenyum Pak Sudarmin. Ya, kalau ada hal teknis seperti surat keterangan tanggung jawab mutlak tadi kan perlu materi ya. Belum bisa mengantar secara langsung, paling tidak di screenshot dulu, dikirimkan, aslinya disimpan dulu. Jadi Mbak Mira sudah pegang kopian screenshotnya yang warna itu. Nah, nanti baru aslinya diserahkan saat berkesempatan, waktunya sudah luas. Yang jelas Kementerian Agama harus pegang ya, Pendis dalam hal ini PAI harus pegang semua itu, karena Bapak KPA ya, kuasa pengguna anggaran tidak mau menandatangani kalau ada yang tidak mengirimkan surat keterangan tanggung jawab mutlak, pun demikian surat-surat manual yang lain. Ini mohon dipahami, jangan hanya karena satu orang lalu program prioritas pelayanan fasilitasi seluas-luasnya oleh Kementerian Agama kepada guru PAI dan pengawas menjadi terhambat. Ini mohon pengertiannya. Dan kok hanya ini tinggal 79 orang ya. Semakin berkurang, tapi insya Allah sudah paham tadi. Tolong yang lain disampaikan. Terima kasih. Mungkin itu closing statement dari saya. Mari kita bersama-sama komitmen untuk mencairkan apa yang menjadi hak Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mustaqim Kasih PAI Kabupaten Bulungan dan kepada Bapak Ibu guru penerima guru PAI penerima sertifikasi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang belum sempat hadir sehingga tidak mengetahui info ini. Tolong sampaikan apa yang harus dibuat untuk lancarnya proses pencairan TPG Januari dan Februari tahun 2023. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum. Ya, jangan keluar dulu. Sebentar ya, sebelum ditutup jangan keluar dulu karena diminta foto bersama dari Pak Darmin ya untuk dokumentasi. Silakan Pak. Ya. Kakak sebagai dibuka kameranya, Bapak Ibu. Kakak. Bisa di videonya.
Buka semua videonya, mau diambil dokumentasi. Maaf Bu, saya buka videonya tapi wajah saya tidak muncul. Gimana? Kenapa Bu Wahyu? Pak Kamal bisa dibuka. Handphonenya minta diganti itu Bu Wahyu. Kameranya jelek kok Bu. Kameranya bagus. Pak Kamal. Orangnya bagus, kameranya jelek bagaimana? Itu lah, enggak apa-apa lah. Yang penting ada nama lah. Kelihatan nih Pak. Itu diblurkan kayaknya Bu Wahyu itu. Jadi jangan diblur Bu. Jangan di. Bu Wahyu sebentar lagi cair TPG-nya Bu Wahyu HP baru. Nanti boleh. Senyum sudah Pak Sudarmin ya? Ya, mulai ya Ganti Bapak. baru. 1, 2, 3. Ya ini baru lembar pertama. Sabar. Pak Waris pakai pecinya Pak Waris ya. Lembar kedua. Senyati. Senang lihat Pak Darmin tersenyum sudah. Satu siapa yang nggak terbuka tuh Oppo. Lembar ketiga. Sama. Malah hilang Bu. Jangan dicairkan yang tidak buka kameranya. Nggak bisa. Ibu Mahani, Pak Kamal, terus dah. Pak Kamal cuma tulisan tuh, enggak ada Iya. fotonya. Sudah istirahat. Aktifkan videonya dulu. Ini coba. Bukan juga malam Jumat buru-burunya, Pak. Ya. Dipercepat. Ya. Oke Pak Darmin. Silakan Bu Mira ditutup. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Acara Zoom ini dari tadi sebenarnya sudah ditutup ya, ini saya tutup ulang lagi. Baik, nggak apa-apa ya. Saya undur diri. Keluar itu nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kata-kata yang salah dari diri saya sendiri ya Pak. Bapak Ibu ya, semoga kita sehat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang silahkan kalau mau ngobrol, ngopi, merokok. Izin live ya Bapak Ibu. Bapak Terima Ibu, kasih saya banyak. anak Ya Bu, terima kasih. Jangan dikelamin. Mari Assalamualaikum. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar mau kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau ngobrol silakan. Ya, kalau bisa ketua-ketua organisasi profesi guru lah bertahan sebentar kita ngobrol-ngobrol. Ketua, sekretaris, pengurus lah, pengurus organisasi profesi ini nah. Enggak tahu di mana. Siapa tahu ada yang perlu e-connect. Pak Yang Wawan. penting kopinya dulu, Pak. Ya, E-connect. Iya. Bagaimana pendapat Pak Darmin ini belum berpendapat nih tentang pengawas PAI SMA SMK itu, Pak. Jadi, terima kasih Pak Kasih. Nah terkait dengan kepengawasan ini, memang sejatinya sudah harus ada, karena kami sudah bertahun-tahun ini tanpa ada pengawasan dari seperti yang dulu. Semenjak Pak Haji Mardiman pensiun, tidak ada lagi pembinaan dari kepengawasan. Jadi sudah satu dekade, sudah 5 tahunan. Semenjak Pak Haji Mardiman pensiun, sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kami di sekolah. Biasanya selama Pak Haji Mardiman itu aktif, itu hampir 2 kali sebulan dia datang ke sekolah.
Jadi harap memang kami harapkan Pak Dr. Karimullah bisa menjadi bagian dari kepengawasan. Karena termasuk beliau juga senior, kemudian dari sisi keilmuan, pengalaman, bisa dipastikan insya Allah bisa mengayomi kami yang ada di SMA SMK. Sehingga kami harapkan kalau bisa tahun ini sudah ada definitif kepengawasan. Kalau untuk saya pribadi memang bukan berarti artinya memang kemarin sempat dipanggil di Kanwil, tetapi saya masih berkeinginan untuk menjadi bagian di sekolah, sebab di sekolah juga masih kekurangan guru agama. Di SMK 1 itu hanya kami berdua dengan Pak Kamal. Dan jumlah siswa yang beragama Islam kurang lebih 500 orang. Itu pun 22 kelas, kemudian kami berbagi dua. Saya kelas 10 semua, Pak Kamal kelas 11 semua jurusan, kemudian kelas 12-nya kami bagi rata. Sehingga kalau umpamanya salah satu di antara kita beralih ke kepengawasan, berarti nasib mereka yang ada di SMK ini seperti apa untuk gurunya, untuk guru agamanya. Nah, ini yang menjadi dasar juga beberapa pertimbangan termasuk di dalamnya juga masalah, terus terang saja juga kita tidak bisa mengabaikan tentang masalah tunjangannya seperti itu. Ya, artinya juga bila mana kepindahan itu pasti terputus dengan tunjangan yang selama ini kami menjadi menjadi sebuah tambahan dari apa yang kami dapatkan selama ini. Itu juga salah satu dasar sehingga kami mengharapkan bila mana ada yang bisa menjadi bagian di dalam kepengawasan, sangat setuju agar bisa segera di tahun ini sudah bisa ada yang Pak Kasih, sudah ada yang melaksanakan kepengawasan. Karena sangat susah kami kalau setiap ada kegiatan seakan-akan kami nggak ada yang mengarahkan juga, membina. Ada MGMP, ada MGMP organisasi profesi, tapi kalau kepengawasan ini kan sebuah melekat di Kementerian Agama. Jadi semua bisa kita meminta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan di kependidikan Islam. Seperti itu Pak Kasih. Mohon maaf. Iya. Terima kasih ya. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh Pak Sudarmin itu saya juga merasakan sekali ya selaku Kasih, karena saya langsung dari Kasih ke guru. Harusnya kan Kasih itu memberi laporan dari pengawas seharusnya ya. Jadi saya pekerjaannya itu juga sebenarnya berat sekali. Cuma persoalannya kok sampai sekarang belum terangkat. Nah, maksud saya bagaimana kalau kita bersama-sama mengusulkan kepada Kakanwil untuk diberikannya SK pengawas PAI tingkat SMA dan SMK. Tentu usulan tersebut kita buat klausul berbagai pertimbangan-pertimbangan yang mungkin akan muncul, seperti tadi persoalan
tunjangan dan lain sebagainya itu untuk diberikan solusi oleh kepala kantor wilayah. Saya kira kalau kita mengusulkan secara prosedural, apalagi melalui organisasi profesi bersama-sama ya, ditandatangani oleh ketua sekretaris AKPAI, oleh MGMP, oleh kan ada MGMP anu juga kan, ada MGMP apa namanya SMA SMK kan ya. Kalau tidak salah kemarin itu ada mengusulkan SMA, tapi mohon maaf memang tertunda-tunda. Saya tidak ada henti-hentinya tugas ini gitu, nyambung terus. Pulang dari Kediri 4 hari, itu pun jatuh bangun. Saya sakit sampai di rumah itu sudah tela-telo itu di bel atau di WA Pak Demurianto untuk mengikuti tahlil, tidak sanggup lagi itu. Sudah sampai di rumah itu untung-untungan karena saya demam, di perjalanan demam, kemudian buang-buang air itu dari Boyolali sampai Tanjung, bahkan bayangkan seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Baru agak sedikit sehat sebentar sudah harus ke Berau lagi ngikuti raker kemarin. Jadi tumpuk menumpuk luar biasa tugasnya. Maksud saya kalau semua kita mendukung ya, dari Pokjawas mendukung, AKPAI mendukung, MGMP mendukung, buat usulan bersama dengan berbagai persoalan yang ada kita tuangkan secara tertulis. Kasih juga akan tanda tangan di situ. Insya Allah Bapak Kakanwil akan memikirkan, akan mempertimbangkan. Ternyata ini sudah betul-betul dibutuhkan gitu. Jadi nanti termasuk salah satunya mencari solusi bagaimana persoalan tunjangan tadi. Saya kira kalau kita mengusulkan gampang aja bagi pemegang kebijakan. Oh kalau begitu caranya siapakah? Jadikan kepala sekolah sebentar, sebulan 2 bulan langsung diangkat sebagai pengawas kan bisa aja. Artinya semua regulasi itu bisa diatur sebenarnya oleh tentu ya oleh stakeholder. Kalau oleh semacam saya ini apa sih kan gitu. Saya itu kan tidak ada beda dengan Bapak Ibu sekalian. Pejabat tinggi yang paling rendah gitu. Jadi ini saya senang sekali masukannya dari Pak Darmin. Dari yang lain kira-kira seperti apa? Ada solusi yang lebih bagus mungkin silahkan Pak. Ini masih ada 16 orang yang berpartisipasi. Izin Masuk Pak saya, Haji masuk. Mustaqim. Silakan. Silakan. Duluan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kasih, ini jaringan kurang stabil jadi kameranya saya off-kan. Mudah-mudahan suara ini bisa menjadi perhatian kita bersama lah. Lanjut. Ya, silakan Pak Sakir, lanjut. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Kasih dan teman-teman sekalian. Saya ingin berkomentar mengenai tadi yang disampaikan masalah tentang pengawas, termasuk di sini sudah disampaikan juga tadi Pak Kasih dan ditambah dikuatkan oleh Pak Sudarmin bahwasanya benar yang dikatakan Pak Sudarmin. Saya kira sosok yang tepat untuk bisa dijadikan pengusulan untuk pengawas SMA SMK itu apa yang disampaikan Pak Sudarmi itulah benar. Saya benar karena begini Pak Kasih. Selama saya bergabung di lingkup pendidikan ini, selama saya mengikuti kegiatan seperti ini, memang tidak ada pernah maksudnya pengawas dalam artian paling tidak datang untuk memonitori ke sekolah. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan seperti pengajaran sebagainya memang kurang untuk ini refleksi. Jadi saya bingung mau seperti apa kalau diminta pengawas. Jadi tidak bisa jawab apa-apa karena pengawasnya tidak ada. Jadi saya kira pengusulan ini sangat baik sekali untuk kedepannya agar menjadi legalitas yang kita gunakan untuk kegiatan seperti yang lainnya itu didukung dengan baik. Saya kira seperti itu Pak Kasih. Saya harapkan nanti kalau bisa tahun ini bahkan kalau bisa bulan depan sudah ada definitif tentang pengawas itu lebih bagus lagi. Jadi hal-hal yang berkaitan siapa pengawas dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau nanti penguatan dalam pembelajaran itu lebih bagus ada pengawasnya sudah. Jadi kegiatan refleksi, pengajaran bahkan yang lainnya sudah lebih bagus lagi. Mungkin seperti itu sementara Pak Kasih. Saya berharap ya
ada solusi dan jalan keluar terhadap persoalan ini sehingga ke depannya guru pendidikan agama Islam khususnya di SD, SMP ataupun di SMA bisa bersinergi dan bisa berjalan program ini Bapak pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Mungkin sementara seperti dulu Pak Kasih Mas Darmin. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syakir. Ini juga luar biasa ya. Kalau begitu, beginilah, kan sudah ada usulan dari usulan resminya itu sudah ada dari Pak Dr. Karimullah. Kalau gitu kita mungkin memberikan dukungan ataupun dorongan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk merealisasikan begini ya, kalau merealisasikan itu tidak mungkin karena Pak Kakanwil bukan kewenangannya ya. Paling tidak mendorong Kakanwil untuk memberikan dukungan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara agar dikeluarkannya SK pengawas kepada Pak Dr. Karimullah itu. Mungkin seperti itu ya. Karena kalau kita mengusulkan yang baru, siapa juga gitu, yang seperti yang dijelaskan Pak Darmin tadi kan gurunya sangat terbatas, hanya 2 orang, siswa muslimnya 500. Ini pening kepala juga ini gitu. Sangat pening kepala gitu. Saya juga pening itu selaku kasih itu. Luar biasa kepentingan. Belum ada ditambah misalnya kasus-kasus yang tidak kita harapkan bersama seperti ya kecelakaan lah, anggap kecelakaan seperti penepisan oknum guru kepada siswa dan lain sebagainya kemarin itu cukup menguras tenaga itu. Nah, oleh karenanya kalau ada pengawas itu tugas kasih itu sangat dibantu, sangat meringankan. Jadi mungkin kesimpulannya sebelum disimpulkan lah, siapa dulu yang ingin memberikan sumbangsih pemikiran silakan. Ini kan tidak resmi pembicaraan, tidak resmi. Silakan. Halo. Ini siapa? Oppo A5 ini ya? Halo. Haji Muryanta, Pak Kasih. Iya, silakan. Makasih. Ini sering-sering saja. Ini kan sebetulnya pembahasan tingkat MGMP, tapi karena ini diminta untuk duduk, nyampaikanlah pengalaman aja. Saat itu Pak Mardiman diangkat ini sebagai pengawas. Ini kebetulan beliaunya juga SK 15 dan syarat yang dibutuhkan itu sudah sangat lengkap karena salah satunya adalah menjabat sebagai kepala sekolah 2 kali. Nah, beliaunya walaupun tidak 2 kali bertahun-tahun menjadi kepala sekolah yang sehingga syarat terpenuhi. Untuk Kemenak ya seharusnya tadi Pak Darmin, tapi Pak Darmin sudah menunjuk panglimanya yaitu Pak Karimullah, ini juga senior kan betul bilang Pak Darmin. Terus beliaunya ini kan betul tadi bilang Pak Kasih, ini kan NIP yang di Dinas. Kali ini kewenangannya adalah Dinas Provinsi gitu kan. Jadi supaya saya ulangi, supaya Bapak Kanwil ini memiliki pegangan atau mungkin boleh jadi Pak Kabaknya bisa meneruskan kepada Dinas Provinsi karena beliaunya itu NIP 13 kan yang tidak harus menjadi kepala sekolah gitu kan. Nah, bisa menjadi pengawas. Ya ini kita semua tanda tangan yang tadi terusul tadi. Kita semua tanda tangan memberikan persetujuan. Nah, dari MGMP mohon membuat surat ya kami nanti yang lain ini bertanda tangan saja untuk memperkuat daripada usulan tersebut. Makasih. Ya, terima kasih Pak Dimuryanto. Pak Haji Waris kayaknya mau bicara. Silakan, Pak. Untuk speaker tadi. Terima kasih sudah yang lain. Oke. Baik, nggih.
Ya ini ngobrol lepas aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau memang kita sepakati, kita mendorong aja Pak. Mendorong tapi ya secara tertulis kalau dorongan itu. Mendorong secara tertulis ditandatangani oleh organisasi profesi guru untuk dapat diterbitkannya apa namanya SK pengawas bagi Pak Dr. Karimullah tadi. Ditujukan kepada Kakanwil Kemenak Kaltara, tembusannya Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau sebaliknya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, tembusannya Pak Kakanwil. Gitu. Jadi istilahnya, oh ternyata Pak Karimullah itu keberadaannya sebagai pengawas betul-betul dibutuhkan. Nah itu nanti kita buat pertimbangan-pertimbangannya, itu kita buat semua yang kita sampaikan tadi, termasuk dari sisi kebutuhan pengawas yang sudah 1 dekade belum terisi, kemudian termasuk konsekuensi antara iya dan tidak dibayarkannya tunjangan profesi karena belum pernah menjabat sebagai kepala, itu iya atau tidak, karena sudah menjabat sebagai guru penggerak. Kalau sudah beres semuanya kita tuangkan, lalu kan akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi stakeholder ya. Kita ini kan bukan siapa-siapa, tapi bisa melakukan apa gitu. Bisa melakukan sesuatu yang mungkin bisa mendorong lahirnya kebijakan tersebut. Mungkin seperti itu ya. Rasanya juga sudah agak ngantuk ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Masih berkenan menambahkan bergabung di luar kegiatan Zoom meeting agenda kita. Sekali lagi terima kasih Pak Sudarmin yang telah memberikan fasilitas, Pak Demurianto, Pak Haji Waris, Pak Abdul Syakir, dan siapa ini masih banyak yang ada di sini, Pak Abriansah, Pak Nur Saini, Pak Wawan Siswanto, Bu Suryati, kemudian Bu Afrida yang masih aktif sampai saat ini. Ini tidak ada namanya, ini siapa ini? Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.